warahmatullahi wabarakatuh. Makin sedikit lah. Apa karena semua ke belakang atau memang sengaja dikosongkan di depan, makanya sedikit tempatnya supaya tidak kelihatan maju ya. Jaga apa? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal wadami fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama yang saya ucapkan yaitu ucapan terima kasih pada orang tua kami, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang alhamdulillah pada malam hari ini diizinkan untuk berdiri akan sedikit menyampaikan apa yang saya ketahui. Dan mudah-mudahan ini nanti sebagai nasihat diri saya dan lebih-lebihnya mudah-mudahan akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan ada Bapak Ibu pengurus Dewan Masjid, karena beliaulah melalui beliau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa berada di Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah, karena begitu besar ya perjuangan beliau. Kita tidak tahu apakah beliau ini nyenyak tidurnya atau tidak waktu mendirikan masjid ini. Yang mudah-mudahan nanti jamaah ketika masjid ini sudah bagus, sudah megah, sudah mewah seperti ini, tidak menghargai dari perjuangan para pengurus kita. Maka dari itu kita doakan para pengurus dan para orang-orang yang pernah berjasa untuk membuat masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan bagi yang masih hidup, diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusannya, diberikan rezeki yang berkah dan cukup. Kalaupun ada yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda kami, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan bahas di sini. Budak ini tapi berapa lama waktunya? 10 menit atau 7 menit? 10 ya, kita jadi 10 menit. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam 10 menit. Ada fenomena kita lihat di luar sana, Bapak Ibu. Kita lihat banyak para pemuda, pemudi yang sudah rusak moralnya, terutama di akhlaknya. Kenapa? Karena kita lihat begitu pesat kemajuan dari teknologi saat ini. Batu itu. Jadi inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sebagai orang tua, kita harus mulai memfilter. Kita harus memilihkan pendidikan yang terbaik, bukan hanya bagus, tapi terbaik untuk putra-putri kita. Caranya adalah kita harus lihat lingkungan pendidikan tersebut. Kita harus lihat apa kurikulum yang dipelajari oleh sekolah atau pondok atau lembaga tersebut. Karena kenapa? Kita tidak ingin memiliki putra-putri yang akan membuat kita menangis kelak ketika kita sudah melemah,
ketika kita sudah tidak punya tenaga. Kita ingin aset anak kita ini akan menjadi anak yang bisa berbakti kepada kita. Jadi caranya seperti itu. Caranya adalah kita harus memberikan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang berisi ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang berbicara tentang agama. Kemudian ketika kita sudah memberikan pendidikan yang baik, yang banyak membicarakan tentang iman, tentang Islam di dalamnya, insya Allah nanti ketika anak kita sudah besar, ketika mereka menjadi orang besar itu bukan orang yang gendut, ya maaf ya. Jadi orang besar itu adalah orang yang bermanfaat, orang yang bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk masyarakat. Jadi ketika mereka sudah besar nanti, ketika mereka sudah menjadi orang besar nanti, kalau mereka sudah memiliki iman yang kuat, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang amanah. Ketika mereka menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia mendapat tender, dia tidak akan nyogok. Ketika dia akan melamar jadi PNS, dia tidak akan menyogok juga. Bahasa masyarakat itu tidak pakai melicikkan. Ya, jadi dia akan menjadi pejabat-pejabat yang jujur, pejabat-pejabat yang betul-betul mementingkan masyarakatnya dahulu, mementingkan kebutuhan orang banyak dulu, baru dia mementingkan dirinya pribadi. Kemudian nanti ketika mereka sudah memiliki adab yang bagus, ketika mereka memiliki iman yang kuat, maka insya Allah ketika bapak ibu sudah meninggalkan mereka, mereka akan mampu untuk mendoakan kita. Ketika mereka memiliki harta, ketika memiliki tenaga yang kuat, insya Allah itu semua yang akan digunakan untuk kebutuhan bapak ibu, akan disumbangkan, akan dijariahkan untuk bapak ibu. Jadi kita nggak ingin anak muda kita ini, terutama ada di kami, ini ada yang di atas, ada yang di bawah, mungkin belum semua yang hadir ya, atau sudah semua. Jadi kalau masih ada yang belum hadir, insya Allah hadirkan besok malam, ya, hadirkan besok malam. Dan kita sebagai orang tua, kita mulai bangun karakter mereka. Kita jadikan mereka, kita ajarkan mereka untuk bagaimana melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari pengurus masjid kita saat ini. Jadikan mereka bilal, jadikan mereka anggota pengurus masjid. Supaya apa? Supaya mereka dari sejak muda ini mereka sudah terbina bagaimana mereka memimpin dengan baik, bagaimana mereka bekerja sama dengan baik, bagaimana mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kita khawatirkan adalah kepada anak-anak kita ini, terutama anak-anak kita yang perempuan, masih banyak yang membuka jilbabnya. Anak laki-laki kita banyak yang sering membawa anak orang lain. Itu haram, Bapak Ibu. Haram, ya, tidak boleh namanya pacaran dalam Islam. Itu yang akan merugikan orang tuanya, bukan hanya orang tua laki-laki, tapi yang orang tua perempuan juga akan dirugikan. Karena kenapa pacaran haram? Karena di dalam surah Al-Isra sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana yang berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu fahisyun wa sa'a sabila." Ya, jadi itu firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya di situ adalah jangan mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sudah jelas-jelas diingatkan jangan mendekati zina, apalagi masuk ke dalam zinanya. Mendekatinya saja dilarang, apalagi masuk ke dalamnya. Nah, itu yang perlu kita jaga, jangan sampai putra-putri kita itu terjerumus ke sana sehingga nanti
Kalau kita sebagai orang tua mampu untuk memberikan lingkungan yang baik kepada mereka, insya Allah mereka akan memiliki iman yang kuat. Mungkin itu saja ya, sudah 12 menit kan, lebih 2 menit. Jadinya 10 menit jadi lebih 2 menit. Mohon maaf, mungkin nanti bisa kita diskusi lagi untuk kepanjangan yang disampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai nasihat diri saya pribadi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Saya akhiri untuk pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.